dukung channelnya YouTube Kakak Asumetiko dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dadah. Terimalah salam dharma dari saya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Nama saya Revita Wijaya. Pada hari ini saya akan membagikan dharma dengan tema ketika orang membicarakan kita. Membicarakan keburukan atau kesalahan orang lain sudah biasa ditemui. Begitulah jawaban Sang Buddha kepada Mendaka ketika Mendaka memberitahukan kepada Sang Buddha bahwa pertapa lain membicarakan hal buruk tentang Sang Buddha. Sang Buddha juga mengatakan bahwa noda orang lain mudah dilihat sedangkan noda diri kita sendiri sulit dilihat. Perlakuan buruk sebesar apapun yang diterima Sang Buddha tidak akan terpengaruh karena batin Sang Buddha telah terbebas dari kekesalan, kebencian, dan dendam. Yang akan menjadi pertanyaannya adalah bagaimana jika kita yang dibicarakan? Bagaimana jika ternyata tetangga, teman, atau bahkan keluarga sekalipun membicarakan keburukan-keburukan kita? Apakah kita akan kesal atau menyerang balik? Hal pertama yang sebaiknya kita lakukan ketika seseorang membicarakan kita adalah melihat ke diri kita sendiri. Kita harus melihat apakah perkataan orang-orang tersebut sesuai dengan kenyataan dan sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan, baik dari ucapan ataupun perbuatan jasmani. Jika memang iya, kita harus bisa menerimanya dan berusaha untuk memperbaiki diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik dan tidak mengulangi hal kesalahan yang sama. Karena perbuatan yang mungkin kita lakukan mungkin dapat berdampak buruk bagi orang lain dan melukai hati orang lain. Maka dari itu kita harus bisa untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang kedua yaitu kita harus bisa memakluminya. Karena sangat sulit untuk mencari seseorang yang tidak pernah dibicarakan atau dijelekan sekalipun itu Sang Buddha, Biku Sariputta, Biku Mahamoggallana, mereka bahkan pernah dijelek-jelekan atau bahkan diperlakukan tidak baik oleh orang lain. Jadi setiap orang pasti pernah mengalaminya, bahkan kita sendiri pasti pernah membicarakan perbuatan buruk dan menjelek-jelekan orang lain. Maka dari itu kita harus bisa mengubah mindset kita untuk tidak terlalu kesal bahwa orang lain menjelek-jelekan kita. Karena justru kita harus bisa sabar dan berusaha untuk menjadi lebih baik terus ke depannya. Yang ketiga, pahamilah bahwa semua akan berlalu. Semua perlakuan buruk dari orang lain yang telah kita terima atau masa-masa sulit yang telah kita lewati akan berlalu dan kita akan mengalami masa-masa yang lebih baik dan bertemu dengan orang-orang yang baik juga, yang selalu mendukung kita dan menyayangi kita. Jadi ketika seseorang atau orang-orang memperlakukan buruk kepada kita, berusahalah untuk tetap sabar dan tidak kesal atau berusaha untuk membalas mereka. Biarkan mereka menerima karma buruknya sendiri dan yakinilah bahwa kita akan melalui itu semua dan akan menemukan orang-orang baik di suatu hari nanti. Yang keempat, sudah pasti mengabaikannya. Memikirkan perkataan buruk orang lain kepada kita hanya akan melelahkan diri kita. Sama seperti tadi, kita tidak boleh terlalu peduli atas apa yang telah mereka lakukan kepada kita. Tidak usah terlalu memikirkan atau kesal dengan ucapan-ucapan mereka, baik itu benar atau tidak. Berusahalah untuk tetap menjadi lebih baik dan tidak kesal kepada mereka, karena kita tidak bisa menutup mulut-mulut mereka untuk tidak mengucapkan hal-hal buruk kepada kita, melainkan kita harus menutup telinga kita untuk tidak mendengarkan mereka dan selalu melihat ke depan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dengan begitu kita akan menjadi lebih dewasa dan tidak stres dengan kehidupan lainnya. Yang kelima yaitu menerapkan gagasan kepemilikan karma. Kita pasti semua sudah tahu perbuatan buruk pasti akan mengakibatkan karma buruk juga, dan karma buruk yang akan kita terima akan berbuah pada suatu saat nanti. Dan sudah pasti berbicara hal-hal buruk orang lain akan mendapatkan karma buruk bagi mereka yang melakukannya.
Maka dari itu, melihat orang-orang lain mengucapkan hal-hal buruk tentang kita, biarkan saja dan yakinilah bahwa mereka akan menerima karma buruknya mereka sendiri. Dengan begitu, kita akan terus bertambah karma baik dan hidup tenang selalu. Orang lain bisa saja bergosip, mengucapkan keburukan orang lain, atau bahkan hal lainnya seperti memfitnah atau apapun itu. Nah, di sini kita harus berusaha untuk menghindari itu semua, menghindari untuk membicarakan orang lain, mengatakan hal buruk orang lain, atau bahkan fitnah orang lain. Jadi mulai sekarang latihlah diri kita untuk tidak berpikir atau bahkan mengatakan hal-hal buruk yang dapat menambah karma buruk kita. Dengan begitu, kita akan menjadi umat Buddha yang baik dan dikelilingi oleh orang-orang baik juga. Sekian Dharma Desana dari saya, semoga bermanfaat. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.